Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 24 Mei 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai 38, di mana dikisahkan bagaimana Paulus yang akan berpisah dengan jemaat di Efesus menetapkan penatua-penatua yang akan menjaga mereka. Penatua diminta menjaga diri dan seluruh kawanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Karena setelah Paulus pergi, akan ada serigala-serigala yang ganas yang masuk ke dalam himpunan umat dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Pendek kata, banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Maka penatua-penatua diminta berjaga-jaga dan menjaga umat yang dipercayakan kepada mereka, seperti Paulus telah membina umat di Efesus. Dan umat Efesus menangis karena dikatakan Paulus, mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Sedangkan pada bacaan Injil melanjutkan doa Yesus pada perjamuan malam terakhir. Yesus berdoa bagi semua muridnya agar para murid dipelihara dalam kekudusan dan mereka tetap menjadi satu seperti persatuan Yesus dengan Bapa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berbicara soal perpisahan dan pesan-pesan yang disampaikan baik oleh Yesus maupun oleh Santo Paulus. Paulus tahu sebagai murid-murid Kristus akan banyak tantangan, akan banyak kesulitan. Maka Paulus memilih menempatkan penatua-penatua untuk menjaga dan memelihara umat yang telah dibangun. Penatua-penatua supaya bertanggung jawab atas umat pilihan Allah. Mereka diingatkan banyak tantangan, banyak kesulitan yang akan dihadapi ketika Paulus pergi. Maka penatua diangkat untuk memastikan bahwa kawanan-kawanan domba, murid-murid Tuhan tetap aman dan selamat. Oleh karena itu, penatua-penatua bertanggung jawab atas keselamatan murid-murid Tuhan. Dengan demikian, kita juga diingatkan tantangan-tantangan, serigala-serigala akan mengacau balokkan,
Tetapi penatua-penatua episkopos akan menjaga kita, dan penjaga utama adalah Roh Kudus. Pada bacaan Injil, Yesus mendoakan para murid karena mereka masih di tengah-tengah dunia, sekalipun bukan dari dunia, agar mereka tetap setia dan tetap bersatu di dalam nama Yesus. Menarik agar mereka bersatu dengan model persatuan Yesus dan Bapa. Itu artinya kesatuan yang erat, kesatuan yang saling mengisi. Diharapkan umat juga bersatu, bukan hanya merasa satu paroki, satu keluarga, satu komunitas, tetapi kesatuan itu hendaknya saling perhatian, saling cinta kasih, saling pengampunan. Sehingga kalau Yesus mengatakan agar mereka bersatu seperti kita bersatu adanya, harapannya sebagai komunio, gereja, paroki, lingkungan wilayah, kita bersatu dengan saling memperhatikan seorang akan yang lain, saling membantu, sehingga kita tidak hanya bersatu karena satu tempat, satu paroki, satu lingkungan, satu wilayah, tetapi mereka semua kita anggap sebagai saudara. Konsekuensinya kita saling bersatu, membantu, memperhatikan, mencintai, dan juga penuh dengan pengampunan. Maka mari kita mencoba bertanya, apakah saya sudah bersatu seperti Bapa dan Putra bersatu adanya? Mudah-mudahan kita tidak hanya merasa bersatu dalam teritori paroki, wilayah, lingkungan, keluarga, tetapi benar-benar merasa sebagai satu saudara, dengan konsekuensi saya memperhatikan seorang akan yang lain. Mudah-mudahan dengan kedua bacaan ini kita semakin dimampukan untuk semakin sadar kita hendaknya hidup sebagai saudara seorang akan yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur baik Paulus maupun Yesus Putramu tidak meninggalkan kami dan umat, tetapi memberikan jaminan Sang Pemelihara, yakni Roh Kudus, dan juga penatua-penatua yang membimbing umat. Semoga umat dan kami taat kepada bimbingan Roh Kudus, kepada pemimpin kami yang membawa kami kepada Engkau sendiri, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami sungguh terarah hanya kepadamu. Mampukanlah kami untuk setia, untuk mendengarkan pemimpin kami dan pemimpin utama Roh Kudus, agar kami mampu menghadapi tantangan kesulitan yang ada. Biarkanlah akhirnya banyak orang yang sungguh-sungguh menaati Roh Kudus-Mu. Bantulah umat-Mu yang sakit agar cepat sembuh, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu menguraikan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya kami benar-benar merasakan bimbingan
dan perlindungan-Mu. Maka ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, booster kedua, pola hidup sehat, pakai hand sanitizer. Dan saya tegaskan, selama di dalam gereja kita masih menggunakan masker untuk keamanan. Semoga dengan menjaga diri, kita pun berarti menjaga keselamatan orang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada siapapun juga yang telah peduli kepada gereja dengan caranya masing-masing. Namun saya undang untuk ambil bagian berpartisipasi di dalam mengisi gedung serbaguna kita. Mudah-mudahan segera bisa kita resmikan dan dipakai untuk berbagai kepentingan. Panjenengan yang belum mengikuti CAP, saya undang untuk bertanya-tanya dan mendaftarkan diri lalu mengikuti CAP itu. Mimpi saya, setiap lingkungan satu, alangkah baiknya. Mudah-mudahan CAP berjalan dengan lancar. Tanggal 27 jam 4 sore kita akan menerima kirap salib dari Jepara. Saya undang kaum muda, para legioner, umat, ketua lingkungan ikut ambil bagian dalam menyambut salib IYD itu. Sabtu jam 4 sore di halaman gereja. Mudah-mudahan salib ini memberi makna kepada kita bahwa kita siap untuk memangku salib demi Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.